semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Seseorang bisa disebut sebagai teman jika ia bisa melihat sisi paling lemah kita. Ia bisa menerima apa adanya kita tanpa memandang atribut. Di antara pertemanan selalu ada kepercayaan. Namun, apa jadinya jika kepercayaan dibalas dengan pengkhianatan? Film Tamil kali ini berjudul Enai Arindal. Dibintangi oleh Ajit Kumar dan Arun Vijay, garapan sutradara Gautam Vasudev Menon yang dirilis pada tahun 2015. Enai Arindal mengisahkan tentang upaya seorang mantan polisi dalam melindungi seorang gadis dari incaran sindikat perdagangan organ tubuh manusia, di mana pimpinan sindikat tersebut memiliki dendam masa lalu dengannya. Dapatkah sang mantan polisi menjalankan misinya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Tenmozi adalah seorang gadis yang bekerja pada salah satu perusahaan ternama Chennai, Simantel Solution. Suatu ketika datang sebuah keluarga yang bermaksud beraliansi dengan keluarga Tenmozi, namun Tenmozi tidak tertarik pada pria itu. Suatu hari, Tenmozi berada di Boston, USA mengunjungi keponakannya yang baru lahir. Setelah kurang lebih 10 hari di sana, Tenmozi pun hendak kembali ke Chennai. Tenmozi yang terlambat melakukan boarding pesawat saat itu beruntung mendapatkan upgrade gratis. Ia pun berhasil ikut penerbangan ini. Tenmozi mendapat kursi di samping pria misterius. Pria tersebut menutup matanya menggunakan eye mask. Penerbangan dari Boston ke Chennai yang memakan waktu kurang lebih 21 jam memang sangat membosankan. Untuk itu mungkin pria tersebut lebih memilih tidur. Esok paginya, saat mendapat sarapan di pesawat, Tenmozi makan terlalu banyak. Karena itu, ia mulai muntah-muntah sebab kekenyangan. Tiba-tiba, pria di sampingnya Respect membantu memeriksa tekanan darah Tenmozi. Seketika, senjata Dewa Cupid pun menancap di hati Tenmozi. Ia jatuh cinta di pandangan pertama pada teman duduk sepenerbangannya. Kemudian, mereka pun berkenalan. Nama pria itu adalah Satyadev. Sampai pesawat landing pun, Tenmozi tak bisa memalingkan pandangan dari Satyadev. Namun ia sempat terkejut saat mendengar Satya bertelepon dan menyebut sweetheart. Kemudian telepon kedua, Tenmozi menguping pembicaraan Satya yang hendak akan mengadakan janji temu pada jam 4 sore esok di sebuah kafe. Begitulah, perkenalan mereka hanya berakhir sampai pesawat landing di Chennai saja. Setidaknya begitulah pikir Satya. Namun, tidak bagi gadis yang sedang jatuh cinta. Setiba di rumah, Tenmozi mencoba stalking tentang Satyadev. Dan betapa terkejut ia sampai berkata, "Oh my god." Sementara itu, beberapa orang nampak tengah mengintai rumah Tenmozi. Komplotan itu adalah orang-orang yang sebelumnya berjumpa dengan Satya di bandara. Lalu, siapakah Satya? Mengapa anggotanya mengintai Tenmozi? Esoknya Tenmozi mendatangi sebuah kafe di mana ada Satya di sana. Tanpa basa-basi, Tenmozi langsung mengungkapkan perasaannya kepada Satya. Namun Satya memperingatkannya untuk jangan menaruh harap terlalu tinggi. Khawatirnya akan berujung kekecewaan. Dengan tegas Tenmozi menjawab, "Hanya kekecewaan kan? Aku akan mengatasinya," ucapnya bersemangat. Tak ada yang bisa mengubah pendirian gadis yang sedang jatuh cinta. Tiba-tiba pandangan Satyadev tertuju pada segerombol rowdies. Seperti sudah tahu bahaya mengancam gadis itu, Satya pun bertindak melindunginya. Satya mengenal pimpinan rowdies itu. Ia bernama Victor Manoharan. Sontak momen romantis pun berubah menjadi sadis. Satya melawan para rowdies hingga mereka tumbang. Perkelahian menggunakan senjata tajam itu melukai dada Satya. Beruntung anggota Satya tiba tak lama setelah itu. Merasa dirinya tak aman, Victor pun melarikan diri. Di pelabuhan Chennai, ia bersembunyi. Satya yang terluka dilarikan ke rumah sakit untuk pengobatan. Saat itu Tenmozi bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Satya menjawab jika mereka datang untuk mencari Tenmozi, namun hanya satu yang mencari dirinya sendiri. Sebab itulah Satya meminta Tenmozi untuk tetap bersamanya supaya tetap aman. Karena penasaran dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, Tenmozi bertanya, "Siapa mereka? Mengapa mereka mencariku?" Satya menjawab, "Aku tidak tahu siapa mereka, tapi aku sedikit banyak tahu tentang apa yang akan mereka lakukan kepadamu."
ucap Satya. Kemudian Tenmozi pun kembali bertanya, pertemuan kita di pesawat, bukankah itu suatu kebetulan? Dan Satya pun menjawab bahwa ia yang meminta pihak bandara mengatur supaya Tenmozi bisa duduk di sampingnya. Karena penasaran, Tenmozi bertanya lagi, Anda seorang polisi bukan? Satya menjawab bahwa ia bukan polisi. Terakhir, Tenmozi menanyakan hal yang tak bisa ia pendam lagi. Ia bertanya apakah Satya sudah menikah atau memiliki kekasih, sebab ia sempat mendengar Satya menyebut sweetheart, sweetheart, sweetheart. Dan jika itu terbukti benar, Tenmozi mengakui jika sikapnya salah telah menyukai Satya. Untuk itu Satya menjawab, aku selalu mengira jika aku sudah menikah, tapi kenyataannya aku belum menikah. Mendengar jawaban Satya, Tenmozi pun lega, tapi satu hal yang mengganjal pikirannya. Lalu, siapa yang Anda panggil sayang? Apakah Anda memiliki anak? Pertanyaan Tenmozi membuat Satya tercengang dan membuatnya kembali mengingat masa lalu pada tahun 1989. Itu adalah hari di mana Satya remaja bersama ayahnya sedang berbincang saat menanti bis sekolah. Kala itu Satya nampak kesal sebab ibunya selalu menginginkan Satya menjadi seorang dokter. Padahal itu bertentangan dengan keinginan Satya. Tapi ayahnya yang bijak menasihati Satya untuk mengikuti kata hatinya sendiri. Karena dengan begitu apa yang akan diperbuat akan dilakukan dengan segenap hati. Tak lama kemudian bis sekolah pun datang. Dari balik jendela, Satya memperhatikan ayahnya dan siapa sangka itu adalah terakhir kali ia melihat sang ayah. Karena sesaat kemudian, komplotan perampok mengirim nyawa ayah Satya ke surga. Kematian ayahnya membuat hidup Satya berubah selamanya. Dan semua berawal dari sini. Saat itu usia Satya masih 13 tahun. Dalam masa berkabung, seorang temannya memberitahu istilah gangster. Teman Satya mencontohkan komplotan yang mencabut nyawa ayahnya, mereka lah gangster. Sejak saat itu, ibunya juga sudah berhenti menyuruhnya menjadi dokter, setidaknya sampai 5 tahun setelah kematian sang ayah. Dari waktu ke waktu, Satya memikirkan istilah gangster. Hanya balas dendam yang ada di benaknya. Masih banyak komplotan sejenis yang membunuh ayahnya di luar sana. Dan ia ingin pastikan bahwa ia telah membunuh mereka masing-masing atau bahkan menjadi salah satu dari mereka. Dan saat itulah ia harus memilih salah satu di antaranya. Beberapa tahun kemudian, di penjara Vellore, Tamil Nadu, nampak Satya berada di balik jeruji besi. Di sanalah pertama kali ia mengenal Victor. Satya dan Victor berteman sejak Satya memberikan informasi pada Victor bahwa ada yang ingin mencelakainya. Selain itu, mereka juga sama-sama melarikan diri dari penjara. Hubungan pertemanan mereka sangatlah dekat, hingga Satya juga menyaksikan pernikahan Victor dan Elizabeth atau Lisa. Suatu hari Victor merekomendasikan Satya untuk bergabung dengan gengnya yang dipimpin Matthew. Saat itu, salah satu teman Victor lainnya tak mempercayai Satya. Namun Victor mati-matian membela Satya dan meyakinkan Matthew serta temannya bahwa ia telah memeriksa latar belakang Satya secara menyeluruh. Sementara itu, Departemen Kepolisian Chennai tengah membahas soal sejarah kejahatan Matthew yang saat ini memimpin di Tirunelveli, Tuticorin, Nagercoil, Chennai, dan Bangalore. Matthew memiliki jagoan utama yaitu Victor Manoharan, dan kini ia juga memiliki seorang gangster yang merangkap sopir yaitu Satya. Pada suatu operasi, Victor telah menembak seorang polisi. Geng Matthew membawa seorang sandera ke markas. Melihat itu, Satya nampak gusar. Kemudian ia menghadang mereka dengan menodongkan senpinya dan mengungkap bahwa dirinya adalah Satyadev, Indian Police Service. Satyadev, IPS. Betapa terkejut mereka, terutama Victor. Satya mengatakan bahwa ia sedang menjalankan misi untuk menghabisi Matthew. Sebab itulah ia mendekati Victor, berteman dengannya, bahkan menyusup ke dalam geng mereka. Sesaat kemudian, pecahlah perkelahian di antara mereka. Satya terlibat baku tembak dengan Victor. Situasi makin tak terkendali. Meski akhirnya Satya berhasil menjalankan misi menghabisi Matthew, tapi PR baru muncul untuk Satya karena Victor terlanjur kecewa dan sakit hati atas pengkhianatan Satya kepadanya. Ajang balas dendam pun dimulai. Apalagi Satya sempat melumpuhkan Victor dengan melukai bahunya. Hari-hari Satya pun berjalan normal.
Ia selalu menjalankan misi-misi genting dan menyusup dalam sebuah geng untuk mendapatkan info lebih banyak soal targetnya. Dalam menjalankan tugasnya, Satyadev banyak menguak sindikat-sindikat kejahatan. Ia cukup dikenal di kalangan sejawatnya. Ia tak kenal takut, jujur, dan selalu mengikuti kata hati seperti apa yang pernah diucapkan mendiang ayahnya. Suatu malam, saat beroperasi hendak meringkus seorang pelaku kriminal di sebuah stasiun, Satya menyamar sebagai sopir auto. Dalam penyamarannya, ia menolong seorang wanita hamil. Satya membawanya ke rumah sakit, dan urusan mereka hanya sampai di situ. Sesaat kemudian ia mendapat kabar bahwa salah satu anggotanya bernama Pandian telah gugur dalam bertugas. Beberapa malam kemudian, datang seorang mafia bernama Golden Raj dan anak buahnya menawarkan suap pada Satya supaya Satya menghapus namanya dari daftar target polisi. Namun Satya menolaknya mentah-mentah setelah mempermalukan Golden Raj. Ia berkata bahwa ia sendiri yang akan menangkapnya esok hari pukul 12 siang. Dan benar saja, berita penangkapan Golden Raj tersebar di seluruh media. 2 tahun kemudian di pengadilan, secara tak sengaja Satya bertemu wanita yang dulu ditolongnya saat hendak melahirkan. Anak yang dilahirkannya adalah gadis kecil cantik bernama Esa. Sementara wanita itu adalah Hemanika, seorang penari dan pelatih tari. Lama-lama Satya telah mengetahui masa lalu pahit Hemanika, dan diam-diam Satya jatuh hati padanya. Setelah 4 tahun bersama, Satya memutuskan hendak menikahi Hemanika. Dan tak menunggu lama, akhirnya Hemanika pun menerima pinangan Satya. Pada malam setelah acara lamaran, Hema menitipkan Esa bersama Satya untuk dibawanya pulang. Karena esok adalah hari pernikahan mereka dan Hema akan butuh banyak waktu untuk berhias. Sebab itu, mereka putuskan supaya Esa bersama Satya malam ini. Sebelum Satya pulang, Hema berkata, "Aku ingin bersamamu dari sekarang, Satya. Aku bahkan tak bisa menunggu sampai besok," ucap Hema. "Separuh aku bersamamu, bawalah sisanya juga. Bawa kami berdua," imbuhnya. Dan Satya hanya senyum malam itu. Ternyata itu adalah pertemuan terakhir mereka. Hema benar-benar tak bisa menunggu sampai esok. Pagi itu Satya mendapat kabar bahwa Hemanika dan ayahnya telah dibunuh secara sadis. Pelaku membantai keduanya secara brutal dan menyeret jasad mereka dengan tak manusiawi. Darah menggenangi lantai rumah Hemanika. Tentu kejadian itu tak pernah Satya bayangkan akan menimpanya. Kematian Hema menyulut emosi Satya. Ingin rasanya ia memburu sang pelaku, tapi ia tak mau meninggalkan Isha. Sejak saat itu, Satya menjaga dan merawat Isha layaknya anak sendiri. Suatu malam setelah lama melakukan penyelidikan kasus pembunuhan Hema, Satya mendatangi musuhnya Golden Raj yang sudah bebas dari penjara. Ia menitipkan Isha pada Richard. Satya mencurigai Golden Raj sebagai pembunuh Hema. Golden Raj menyangkal bahwa ia tak melakukannya. Kemudian terjadilah perkelahian di sana yang berujung dengan tamatnya riwayat Golden Raj. Satya yang luka parah dirawat di rumah sakit. Melihat Isha, ia jadi ingat bahwa ia memiliki tanggung jawab membesarkannya. Pekerjaannya terlalu berisiko untuk Isha. Sebab itulah Satya memutuskan pensiun dini dari kepolisian. Sejak saat itu, ia memulai ekspedisi keliling India bersama Isha. Yang paling mengharukan adalah saat Mother's Day, Isha menggambar dirinya dan Satya. Karena hanya Satya yang dimilikinya saat ini. 4 tahun kemudian Satya dan Isha pun kembali. Tepat saat kepulangan Satya ke rumah, temannya mengadu bahwa ia telah kehilangan putrinya yang berusia 15 tahun. Pria itu sudah melaporkan ke kantor polisi, tapi hingga kini belum ada kabar juga. Sebab itulah, saat mendengar kepulangan Satya, ia mendatanginya. Mulanya Satya dilema untuk menolong temannya, mengingat keselamatan Isha. Namun, justru Isha lah yang mendorong Satya untuk melakukan aksi kemanusiaan itu. Dibantu oleh rekannya DCP Richard, Satya pun kembali beraksi. Ia melacak keberadaan Nilanjana, dimulai dari lokasi hilangnya gadis itu serta keterangan orang tuanya. Akhirnya, investigasi Satya berujung di sebuah tempat yang dinamai sebagai pusat perawatan sakit, menyerupai rumah sakit atau mungkin lebih tepat disebut klinik.
Ia melihat gadis yang ia yakini sebagai Nilanjana dibawa masuk ke dalam. Sementara ia memantau sopir yang membawa gadis itu. Dan ternyata sopir itu adalah musuh bebuyutannya, Victor Manoharan. Setelah itu diam-diam Satya menyelinap mendekati klinik. Ia mengintai dari luar jendela. Nampak Nilanjana terbaring tak sadarkan diri di ranjang klinik. Di sana, Satya tak sengaja mendengar pembicaraan dua orang menyebutkan sebuah nama, asal dan usia. Target cadangan jika mereka gagal dengan Nilanjana. Dari situlah Satya mengetahui seorang gadis bernama Tenmozi sedang dalam bahaya. Beruntung Satya mendengar jelas diskusi dua penjahat itu. Jadi pertemuan Satya dan Tenmozi di pesawat memang bukan suatu kebetulan, melainkan telah direncanakan sedemikian rupa oleh Satya dan timnya untuk misi penyelamatan. Setelah mendengar dua orang tadi membicarakan soal transplantasi jantung dan bisnis, seketika Satya mencoba masuk ke dalam klinik sembari ia mengelabui penjaga dan mengaku sebagai dokter yang dikenal Victor. Satya pun lolos, akan tetapi salah satu anggota Victor mengenalnya. That's way, all hell broke loose. Perkelahian pun pecah di antara mereka. Aksi baku tembak dan baku hantam pun tak terhindarkan. Namun pada akhirnya, Satya berhasil menyelamatkan Nilanjana. Meski sudah tak menjabat sebagai polisi lagi, tapi aksi kemanusiaan Satya mendapat tanggapan positif dari departemennya. Satya membeberkan hasil investigasi pribadinya yang telah menguak sindikat perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal. Sindikat itu dijalankan oleh Victor dan istrinya Lisa, serta dibantu beberapa anggota raudisnya. Dalam investigasi pribadi tersebut, Satya juga menyebutkan bahwa ia dibantu oleh Richard dan tim. Dengan begitu, raket perdagangan organ ilegal yang mematikan tersebut terungkap. Pasalnya, para korban diculik dan dibunuh. Motif dibalik itu tak lain adalah berdagang. Lisa dan Victor bagian mencari korban, kemudian pengeksekusian dilakukan di klinik. Begitulah Satya mempresentasikan hasil investigasinya. Ia menyatakan bahwa dirinya mengenal Victor secara pribadi dan semua tentang Victor telah ia simpan di State Crime Record Bureau. Kemudian ia dan anggota polisi lainnya mendiskusikan tentang potensi korban berikutnya yang jatuh pada seorang gadis bernama Tenmozi, di mana seseorang bernama Muruganandam menggunakan jasa Victor untuk melakukan transplantasi jantung. Dalam diskusi tersebut, Satya ditugaskan untuk melindungi target. Sebab itulah ia mengatur penerbangan bersama dengan Tenmozi. Begitulah Satya menceritakan rentetan peristiwa pada gadis itu. Akhirnya mereka pun tiba di rumah Tenmozi. Mereka mampir sebentar untuk mengambil beberapa barang-barang Tenmozi, karena sementara waktu ia harus bersama Satya demi keamanannya. Tak hanya itu, rumah Satya juga dijaga ketat oleh polisi. Dengan cepat, Tenmozi dan Isha pun akrab. Sementara itu Muruganandam menekan Victor untuk mendapatkan jantung barunya, sebab ia sudah melakukan pembayaran di muka. Dalam situasi yang makin memanas, akhirnya Victor memutuskan menculik Isha ketika gadis itu berangkat sekolah. Para polisi yang dikerahkan untuk melindungi Isha telah dilumpuhkan oleh Victor dan komplotannya. Semua terjadi begitu cepat. Victor ingin melakukan pertukaran dengan Satya. Ia akan menyerahkan Isha hanya jika Tenmozi diserahkan kepadanya. Saat itu juga Victor mengaku bahwa ia yang telah membunuh Hemanika. Mendengar hal itu, seolah luka lamanya dibuka kembali, Satya nyaris hilang kendali. Terpaksa ia menyerahkan Tenmozi untuk dibawa oleh anak buah Victor. Tiba di ruang eksekusi, nampak Tenmozi terbaring dengan selang infus di tangan. Beberapa tenaga medis menanganinya. Sementara itu, Setupati, salah satu anggota geng Victor menelpon Satya memberitahu keberadaan Tenmozi. Segera Satya pun menuju ke sana. Singkat cerita, Satya dan timnya berhasil menemukan ambulans yang mengangkut Muruganandam berdasarkan info dari Setupati. Satya menembak mati Muruganandam dan membawa ambulans menuju tempat eksekusi Tenmozi. Betapa terkejut mereka saat membuka pintu mobil ambulans dan ternyata berisi Satya dan timnya. Perkelahian pun menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Tenmozi. Selanjutnya, anggota polisi yang lain pun datang untuk meringkus Victor dan anak buahnya.
Satya meminta temannya untuk mengurus Tenmozi sementara ia mengejar Victor hingga tiba di sebuah rumah. Akan tetapi, saat hendak membuka gerbang, polisi melukai tangan Victor menyebabkan Colaveri tersebut melarikan diri lagi. Colaveri adalah julukan bagi seseorang yang diliputi kemarahan mematikan, dan Satya menyebut Victor Colaveri. Sementara polisi lain mengejar Victor, Satya memeriksa isi rumah dan benar saja ia melihat Lisa sedang menawan Isha. Saat Lisa hendak menghabisi Isha, Satya terpaksa menembak mati Lisa. Kematian Lisa tentu makin meneguhkan kemarahan dan kebencian Victor pada Satya. Pada hari ke-8 Lisa tiada, Victor menyelinap masuk rumah Satya. Ia datang membawa dendam. Ia datang berbekal kebencian. Satya mengunci Isha di kamar, lalu kedua pria itu terlibat perkelahian. Pada akhirnya, Satya membalaskan dendam atas kematian Hemanika. Ia menyayat-nyayat tubuh Victor, lalu menyeretnya keluar. Saat darah mulai mengalir menggenangi lantai rumah, Victor berteriak merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Kemudian, Satya menyerahkan Victor pada para petugas, lalu mereka menembak mati sang Colaveri. Begitulah akhir cerita film Inai Arindal yang ditutup dengan bersatunya Satya dan Tenmozi. Dan film pun selesai.